Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa, yaitu aplikasi atau penerapan persamaan diferensial biasa pada laju pertumbuhan penduduk di kota Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rifda Samsu, NIM 60600122027, kelas B persamaan diferensial biasa. Pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan suatu hal yang penting karena dapat mempengaruhi kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan sangat berisiko menimbulkan berbagai masalah pada daerah tersebut, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kelaparan. Salah satu daerahnya yaitu Surabaya. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua dengan luas wilayah 52 hektar. Dari hasil sensus penduduk, Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun mencapai angka lebih dari 3 juta. Dengan luas Surabaya yang hanya sebesar itu, maka tingkat kepadatan penduduk di Surabaya akan semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat menimbulkan bencana, maka diperlukan perencanaan untuk pengendalian jumlah populasi. Salah satunya bisa dengan memprediksi pertumbuhan populasi penduduk Surabaya. Dari fenomena yang ada, dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang, salah satunya dengan bentuk model matematika. Contoh aplikasi matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata adalah pemodelan dengan persamaan diferensial, khususnya model populasi kontinu. Terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi, diantaranya yaitu model populasi eksponensial dan model populasi logistik. Kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, mendeskripsikan dan menemukan model eksponensial pertumbuhan penduduk kota Surabaya. Yang kedua, mendeskripsikan dan menemukan model logistik pertumbuhan penduduk kota Surabaya. Dan yang ketiga, mengetahui model yang terbaik untuk pendugaan jumlah penduduk kota Surabaya. Yang pertama, analisis model eksponensial pertumbuhan penduduk kota Surabaya. Diandaikan PT adalah banyaknya individu pada suatu populasi yang mempunyai laju kelahiran dan kematian konstan berturut-turut beta dan sigma. Dinamika suatu populasi dapat digambarkan oleh persamaan diferensial 1.1, yaitu dP per dt sama dengan K kali PT, di mana K-nya sama dengan beta dikurang sigma. Pada model persamaan diferensial 1.1 merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut, yaitu PT sama dengan eksponensial pangkat KT ditambah C. Jika diberikan kondisi awal yaitu T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0, sehingga bila nilai C disubstitusikan ke dalam persamaan 1.2 akan menghasilkan yaitu PT sama dengan EKT ditambah ln P0, menghasilkan persamaan 1.3 yaitu PT sama dengan P0 eksponensial pangkat KT. Persamaan 1.3 dapat diperoleh yaitu persamaan laju intrinsik atau K. Secara keseluruhan terdapat 5 model eksponensial dengan laju intrinsik yang berbeda-beda yang akan digunakan dalam melakukan pendugaan jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Berikut ini adalah hasil dari 5 model eksponensial, yaitu hasil yang diperoleh kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah penduduk dari Dispendukcapil Kota Surabaya. Adapun model terbaik yaitu model yang menghasilkan data-data yang cukup mendekati dengan data sebenarnya, atau jika ditampilkan dalam bentuk grafik maka model terbaiknya yaitu model grafik yang paling mendekati dengan grafik data sebenarnya. Selanjutnya, hasil perhitungan jumlah penduduk di kota Surabaya berdasarkan kelima model eksponensial dengan nilai laju pertumbuhan relatifnya yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel 1.2.
Tapi untuk dapat mengetahui hasil perhitungan model-model di atas yang benar mendekati dengan data di Spenduk-Capil, maka akan ditampilkan dalam bentuk gambar 1.2 di mana menampilkan grafik yang paling mendekati dengan grafik jumlah penduduk di Spenduk-Capil Kota Surabaya adalah grafik model eksponensial 4. Jadi model eksponensial yang terbaik adalah model eksponensial 4 dengan nilai laju intrinsik yaitu min 0,00676 atau dapat pula ditulis PT sama dengan 3024.321 E pangkat min 0,00676 dikali T. Yang kedua, analisis model logistik pertumbuhan penduduk Kota Surabaya. Stewart mengatakan persamaan sebelumnya menyeratkan bahwa laju pertumbuhan pada awalnya hampir sebanding dengan besar populasi. Adapun bentuk paling sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasikan asumsi itu yaitu 1 per P dP per dt sama dengan K kali 1 kurang P per K. Kita asumsikan sebagai persamaan 2.1. Jika persamaan 2.1 dikalikan dengan P, maka kita peroleh model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal sebagai persamaan diferensial logistik, yaitu persamaan 2.2 yaitu dP per dt sama dengan K kali P kali 1 dikurang P per K. Untuk mencari solusi umum persamaan logistik dapat diperoleh dengan melakukan langkah-langkah berikut yang menghasilkan persamaan 2.3 dan persamaan 2.4. Sehingga diperoleh persamaan solusi khusus dari model logistiknya yaitu P sama dengan K per E eksponensial pangkat minus K kali T dikali K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Jika persamaan 2.4 dilimitkan T sampai tak terhingga didapatkan untuk K lebih besar daripada 0, maka dihasilkan M max sama dengan limit T sampai tak terhingga N sama dengan K sama dengan A per B. Model logistik pada penelitian ini menggunakan interval waktu yaitu yang pertama dengan menggunakan 3 tahun pertama. Jika P0 adalah populasi pada T sama dengan 0, P1 pada saat waktu T sama dengan 1, dan P2 pada waktu T sama dengan 2, maka dari persamaan 2.4 dapat diperoleh untuk T sama dengan 1, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut, sehingga menghasilkan persamaan 2.5. Untuk T sama dengan 2 dengan cara yang sama diperoleh persamaan 2.6. Untuk mengeliminasi B per A pada persamaan 2.5 dan 2.6 diperlukan pembagian, maka diperoleh sebagai berikut, sehingga menghasilkan persamaan 2.7. Selanjutnya, jika substitusikan persamaan 2.7 ke persamaan 2.5, maka dihasilkan langkah-langkahnya sebagai berikut, menghasilkan persamaan 2.8. Sehingga persamaan daya tampung dapat dituliskan menjadi K sama dengan P1 dikali P1 dikali P0 dikurang 2 kali P0 kali P2 ditambah P1 kali P2 per P1 pangkat 2 dikurang P0 dikali P2, sehingga menghasilkan persamaan 2.9. Seperti halnya model eksponensial, maka berikut ini adalah hasil dari 5 model logistik dengan laju intrinsik yang berbeda-beda pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Hasil yang diperoleh kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah penduduk dari Dispenduk-Capil Kota Surabaya. Hasil perhitungan jumlah penduduk di Kota Surabaya berdasarkan kelima model logistik dengan nilai laju intrinsik yang berbeda-beda dapat dilihat dari tabel 4.7. Dari tabel 4.7 menunjukkan hasil perhitungan dari kelima model logistik bahwa beberapa model mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Untuk dapat mengetahui hasil perhitungan model-model di atas yang benar mendekati dengan data Dispenduk-Capil, maka akan ditampilkan dalam bentuk grafik pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3 terlihat bahwa grafik yang paling mendekati dengan grafik jumlah penduduk dari data Dispenduk-Capil adalah grafik model logistik 4.
Jadi, model logistik yang terbaik adalah model logistik 4 dengan nilai laju intrinstiknya itu K sama dengan 0,05686 atau dapat pula ditulis P sama dengan 3.388.807 dibagi 0,12 kali eksponensial pangkat 0,05682 kali T ditambah 1. Berikutnya, yang ketiga, perbandingan model logistik dan model eksponensial. Berdasarkan penyelesaian kedua model populasi di atas, diperoleh model populasi jumlah penduduk kota Surabaya yang memiliki keakuratan yang cukup signifikan dengan data sesungguhnya, yaitu model eksponensial 4 dengan nilai laju intrinsik K sama dengan min 0,00676 yang memiliki persamaan tersebut, dan model logistik dengan nilai laju intrinsik K sama dengan 0,05682 yang memiliki persamaan P tersebut. Untuk melihat perbandingannya, berikut ini grafik yang menyajikan perbandingan jumlah penduduk hasil sensus dengan hasil model eksponensial 4 dan model logistik 4 pada gambar 4.4. Di mana pada gambar 4.4 menunjukkan hasil perbandingan kedua model tersebut sama-sama mendekati data sebenarnya dan dapat digunakan untuk pendugaan jumlah penduduk yang akan datang. Meskipun keduanya model tersebut sama-sama memiliki galat terkecil, namun dalam pendugaan jumlah penduduk kota Surabaya untuk tahun yang akan datang dengan model yang lebih memiliki galat yang lebih kecil atau lebih akurat adalah model logistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa model logistik adalah model yang terbaik untuk pendugaan jumlah penduduk kota Surabaya yang akan datang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam pengaplikasian teori persamaan diferensial telah diperoleh dua model pertumbuhan penduduk, yaitu model pertumbuhan penduduk eksponensial dan logistik. Selanjutnya, kedua model tersebut dilakukan analisis dengan membandingkan hasil simulasi kedua model tersebut dengan data sebenarnya untuk menganalisis model yang tepat untuk menduga jumlah penduduk kota Surabaya, yaitu dengan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa grafik model logistik yang mempunyai galat terkecil atau yang paling mendekati data sebenarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih akurat untuk menduga jumlah penduduk kota Surabaya yang akan datang yaitu model logistik. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa pada laju pertumbuhan penduduk khususnya kota Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.